wal faqihu la yatakallamu bi khusasatil qulubi wa kaifiyatil amali biha bal fima yaqahu fil adalah, bahwa seorang alim fikih tidak akan pernah berbicara hal-hal yang hubungannya dengan hati, tidak akan pernah berbicara hal yang bisa berpengaruh di dalam hati dan caranya mengamalkan hati, mengobati penyakit hati. Bahkan balik berbicara soal hati hanya sebatas adil. Ini keterangan ini asal usuli itu ningali kode etik pakai. Fikih niku ilmu dunia. Ilmu dunia niku ilmu yang mengatur tentang kehidupan masyarakat, tentang hubungan sosial antar masyarakat satu dengan yang lain. Fikih tidak menyangkut di dalam masalah urusan akhirat. Nah, yang dibahas masalah urusan akhirat oleh fikih hanya 3 hal. Di fikih itu masuk di dalam bahasan akhirat hanya 3 hal. 1, babakan Islam, di mana Islam itu pun fikih memandangnya tidak sampai ke dalam. Pokok yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dihukumi Islam, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dan tidak diperbolehkan untuk dan sudah diperbolehkan untuk mendapatkan pakaian, mendapatkan muslimat, dan dapat warisan. Entah di dalam hatinya tidak mengucapkan kalimat syahadat itu hanya berlindung, mengucapkan kalimat syahadat itu hanya biar dapat pakaian, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu biar boleh kawin dengan orang Islam, dengan muslimat, itu nggak dipandang cara fikih. Pokok yang penting lahirnya, formalnya mengucapkan kalimat syahadat sudah. Tapi urusan tasawuf masih melihat, urusan akhirat masih melihat anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, bahwa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu motifnya apa? Apa memang ikhlas? Apa karena manusia, karena pakaian, atau karena harta? Ini yang dipandang dalam urusan akhirat. Oke, nggak bisa menjangkau ke sana. Karenanya Usama bin Zaid ketika membunuh kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebab dia tidak akan setelah membunuh orang Islam banyak dalam peperangan, dan oleh Usama bin Zaid dikejar. Kemudian setelahnya akan kena, tiba-tiba ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi oleh Usama bin Zaid diamblaskan. Nah, ini hanya berkedok saja karena sudah membunuh orang Islam banyak. Lalu Usama bin Zaid lapor kepada Rasulullah tentang kejadian itu. Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah, pertanggungjawabmu di akhirat? Dia sudah membunuh pulang ini, membunuh ini ya Rasul. Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah? Tetap seperti itu Rasul. Nah itu hanya mencari, hanya kedok saja Rasul. Halah syakobta qalbah. Kenapa kamu tidak belah hatinya sehingga mengetahui hatinya itu motifnya betul ikhlas? Dari sini sangat bisa diambil benang merah
benang merah itu kesimpulan. Napa dari benang merah barang sumpuh sing kae itu ya sapa. Diambil kesimpulan bahwa urusan fikih urusan dunia tok, lahir tok, urusan akhirat gak tahu. Niku. Kedua, dalam urusan sholat, poso, zakat. Di dalam urusan sholat, fikih niku kuataku wilayahnya sing penting. Dia sudah melakukan takbir dan salam, diakhiri dengan salam. Beberapa syarat-syarat yang ada, rukunnya sudah sesuai, sujudnya juga meletakkan 27 anggota, cukup. Entah salah waktu sholatnya takbir itu hadir, misalnya pada durian, barokatin, sakilati berarti arba sekadaan mamalillahi Allahu Akbar, mari kebar gak ingat sama sekali, itu gak direken dalam fikih sudah cukup sah, sehingga tidak perlu foto, tidak perlu dihukum karena meninggalkan sholat, karena sudah dianggap melakukan sholat, dan sudah dianggap orang adil karena sudah ahli sholat. Ini urusan fikih batas sekali. Tapi di dalam urusan akhirat tidak cukup dengan sholat yang semacam ini. Kalau yang diatur di dalam akhirat, yang disebutkan di dalam akhirat adalah sholatnya itu kamu khusyuk apa enggak, sholatnya itu khatir apa enggak. Sehingga kanjeng Nabi dawuh la yang baru di sholatnya inna Allah yang baru di sholatnya hati itu sudah walau sudah. Sholat itu sih diterima dari 1/6, 1/10, tapi inna ma yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu, yang kamu ingat, yang kamu hadir, itulah yang dicatat. Berarti lepas jenengan sholat itu misalnya takbir Allahu Akbar terus bar nang sawah, nang kantor, ya kadang ya nang masjid, ya nang jeding, golek isi barang-barang ini soal, ani-ani kumang kayak di jeding gue. Kalau seperti itu sholatmu ya hanya sebatas takbir. Ini urusan akhirat. Tapi ujuran fikih ya sudah dianggap sah. Makanya kalau di dalam fikih itu biasanya kadang sholat itu sambil ngaji. Imam itu gak pasal ngocor, pasal aku lagi kan ya. Nah ini kan berarti sholat sambil ngaji. Karena meneliti kesalahan orang lain. Jadi misalnya kita ngopo toh juga ini. Makanya Imam Ghazali pernah mengalami semacam itu. Beliau teliti berjamaah dengan adiknya. Imam Ghazali pada waktu belum mengarang kitab Ihya itu sudah kondang kaluko. Apa kondang kaluko? Tersohor kealimannya. Memang sudah mendirikan madrasah yang terkenal di sana. Suatu kata sebagai Imam Haromen. Dan disegani, tapi bukan disegoni orang. Disegani oleh kalangan masyarakat, kiai-kiai dan para raja-raja, kondang. Santrinya amat banyak ketika sholat itu jamaah. Tapi sayang seribu saya, beliau punya adik. Jadi saya Mutaki. Adiknya Imam Ghazali itu tidak pernah berjamaah dengan Imam Ghazali. Gak gelem jamaah karena Imam Ghazali itu nanti turun. Akhirnya Imam Ghazali itu merasa gak enak. Long santri ini akeh podo jamaah. Tapi adik dhewe kok ora gelem jamaah. Akhirnya matur kepada ibunya. Karena ngomong lagi adik dhewe gak enak. Ngomong lagi matur lagi ibunya, kenapa adiknya kok gak mau jamaah. Dan tiba-tiba
Ketika jamaah itu terus ikut diperintahkan jamaah terus ikut jamaah, di tengah-tengah jamaah malah justru dibatalkan dengan tertawa. Atau di tengah-tengah jamaah yang Ghazali imami langsung dia gelebet keluar sambil tertawa. Semakin geram Imam Ghazali. Sedangkan mau jamaah satu kali dibatalkan sambil tertawa. Akhirnya Imam Ghazali matur kepada ibunya, "Ibu, di mana adik itu? Dia nggak pernah jamaah satu kali malah dibatalkan sambil tertawa-tawa." Lalu dipanggil ibunya anaknya itu. Di orang yang alim itu dengan ibunya sangat luar biasa. Kalau ada orang berani kepada ibunya, itu bukan orang alim. Walaupun toh santrinya banyak, kalau tidak menghargai kepada ibunya, itu bukan orang alim. Abu Hanifah itu pernah didatangi ibunya. Ibunya itu akan tanya masalah kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah langsung ibu jenengan entosis kedap. Abu Hanifah manggil kepada Bu Yusuf, santrinya, Bu Yusuf, ibuku di masalah kok jawaban. Lu, Abu Yusuf heran. Lu bagaimana toh Kiai? Kok malah justru saya yang diperintahkan untuk jawab? Ada mestinya kan jadi ngalir kan Abu Hanifah. Ini loh Yusuf. Ibu saya itu harus saya hormati. Allah Ta'ala dahulu kawasainal insana biwalidayhi ihsana. Saya harus berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai saya menurunkan harkat martabat kepada ibu saya. Kalau dia belajar kepada saya kan berarti di bawah saya penantiannya. Nah, maka jangan sampai hal ini terjadi. Maka kamu saja yang jawab. Lu Abu Hanifah semacam itu. Ngalimnya bagaimanapun gak berani jawab pertanyaan ibunya karena khawatir usul adab kepada ibunya yang semestinya harus memuliakan tapi harus mengajari kepada ibunya walaupun dia ngalim. Dan itu tandanya. Setelahnya itu Syekh Taqiyuddin tersebut, Syekh Imam Ahmad bukan Syekh Taqiyuddin, muridnya Syekh Taqiyuddin. Imam Ahmad kalau adiknya Imam Ghazali ditimbali dengan ibunya, kenapa dia? Kamu sudah ikut jamaah dengan kakakmu kok langsung kamu batalkan sambil tertawa itu bagaimana? Katanya adiknya, lah sholat kok gede tok yo sah, najis tok. Maksudnya apa? Terus dibilang Imam Ghazali. Lah katanya adikmu kamu sholat darah saja, kelihatan darah semuanya. Najis gak sah katanya. Imam Ghazali langsung tunjuk. Ilmunya adik saya dari mana? Kok bisa sebesar itu? Kenapa? Karena Imam Ghazali pada waktu ngimami niku salate niku ngrumusaken darah mutakhayirah. Ya niku masalah urusan fikih ngrumusake darah sambil sholat. Lah adiknya sudah tahu darah semuanya kelihatannya. Akhirnya dia tunduk dengan adiknya, harus ngalah dengan adiknya. Bertanya pada adiknya, kamu gurumu siapa? Dia jawab, guru saya itu bakul sepatu, tukang dondomi sepatu. Biasa dari pasar niku enek bang sepatu siji 10.000 atau 15.000 niku. Di mana? Tempatnya di pojokan di pasar, pojokan pasar sana. Akhirnya Imam Ghazali mencari gurunya si adiknya tersebut. Gini kutipnya namanya Syekh Taqiyuddin. Ketemu dengan orang yang bakul sepatu, terus untuk salam dia menyampaikan sungkem. Dia matur kalau ingin berguru kepada beliau.
Maka jangan diremehkan, walaupun toh kelihatan pakai sepatu, tapi orang alim lama basirah. Jadi gak usah diremehkan, tidak hanya karena bawa sorban yang besar untuk kiai ura. Kiai tidak harus semacam itu, malah yang besar-besar itu semacam itu yo besar anunya dengan, yo besar semacam itu. Akhirnya dibilangin oleh gurunya, kamu gak apa kuat belajar pada saya. Sudah apapun yang diperintahkan Kiai, saya ikut. Betul, betul Kiai. Akhirnya diajak pulang. Setelah sampai pada rumahnya diperintahkan untuk nyapu. Mengambil sapu, gak usah pakai sapu, pakai tangan. Sudah ada bekal dari Allah. Pakai sapu. Akhirnya dia nyapu dengan pakai tangan. Begitu nyapu sudah ada dulu. Terus disuruh nguras WC. Nah, lalu dia mengambil timba. Tidak usah timba, pakai tangan. Buat apa timba barang? Terus dia langsung lakukan dengan tangan. Begitu melaksanakan sudah cukup, kamu pulang. Sudah lulus kamu. Hanya begitu saja gurunya ini bisa betul-betul tamkin pasrah kepada guru seperti hanya mayit. Itu dengan dia berani untuk nguras WC dengan tangannya dengan penuh keikhlasan, ini berarti menunjukkan tamkin. Orang itu bisa usul kepada Allah. Gini ku kalami iso mufid, kalami iso faidah. Kalau memang murakkab antara penggawian dengan antara perkataan dengan pekerjaan, antara hati dan lisan. Al-abdul murakkabul al-kalam wal abdul murakkabu al-mufid, bisa berfaedah dengan diucapkan saja. Lalu begitu bilwati bisa memberi faedah dengan semacam itu, tapi al-kalam walatul murakkabul mufidu bil wad'i aksamu arbaatun. Aksamu salah satu macam kalam sing digawe nyusun kalam niku iso dadi kaya ngoten ana telu. Ismun, fi'lun, wa harfun. Pertama ismu zat. Fi'lun mujahada, harfun dengan keyakinan yang kuat. Tandane ismun al-ismu yu'rabu bil khafdi bil alifi walam bil al. Yaitu tandane ismun harus makrifat kepada Allah. Kalau enggak makrifat enggak bisa. Kedua bil al bil alif walam tanwin. Dan harus tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu terbagi menjadi 4. Gini ku ono siji tanwin tamkin, pasrah, saleh nang Gusti Allah atau tamkin kepada guru. Kedua tanwin tangkir, kudu ndepis nakira. Ndepis niku aja kepingin tampil, aja kepingin kondang, aja kepingin ketok wong. Infin wujudaka tahta adil humul, wujudmu kamu pendam sedalam-dalamnya pada bumi. Humul itu merahasiakan diri, merahasiakan identitasnya seperti halnya bumi. Tumbuh-tumbuhan yang di situ tutupi di lemah di tanah itu akan subur. Lain kalau tumbuh-tumbuhan itu dicantolno, mejeng, nggak bisa baik. Kelapa ini mulai kok mejeng ngono kae nggak baik cukulnya. Tapi kalau ditanam pada tanah itu akan subur. Demikian pula hati kalau dirahasiakan itu akan padam, tapi akan subur tumbuhnya. Tapi kalau ditampakkan, dicucuk petik malian. Ketika tanwin muqabalah harus selalu membandingkan
mana yang jelek, mana yang baik. Apapun tidak hanya sekedar apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak hanya cocok dengan nafsu dan ini wangel mukobalan. Sekarang itu banyak orang-orang yang kelihatannya melakukan ibadah terus menerus, umroh setiap bulan, tapi gak ngerti mana yang lebih baik sebenarnya itu apa, yang dituntut itu apa. Dulurin diutang, gak bisa nyaur, sentak-sentak. Sebenarnya kamu membebaskan hutangmu itu lebih baik daripada akad haji, daripada umroh. Udah ada umroh bolak-balik seneng lupa ke bebas hutang gak berani. Gak bisa membandingkan mana yang jelek, mana yang apik. Karena hanya yang penting cocok karo kepinginan. Kamu membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, itu lebih baik daripada 100 kali hajian setelahnya haji wajib. Upamane umroh. Nah, diutang nang dulure dhewe saiki meledak-meledak, tapi umroh benulah ini gak bisa mukobalah. Lalu setelahnya mukobalah dibandingkan terus kudu tanwin iwat. Dijono sing wal sing cocok karo nafsu, dijono sing api-api, ngoten sing krana Gusti Allah. Iki angel niki. Walaupun kelihatannya sederhana tapi sulit sekali. Makanya saya sampaikan tadi di dalam urusan akhirat ini nggak bisa kita kelihatan dengan fakir umroh bagus, mereka ada bagus, tapi fakir di dalam masalah urusan akhirat itu loh, ikhlasmu enggak, tujuanmu apa? Kalau kamu umroh balik karena merasa bangga, bisa umroh balik atau sopiye dan sebagainya, itu kayak apa ini? Nah, ini sing urusan bahasa tapi urusan fakir boten. Niki sing urusan akhirat. Lane Imam Ghazali begitu setelahnya belajar langsung pulang Padang. Apa yang terpendam itu kelihatan semuanya, penyakit itu kelihatan semuanya. Niku kudu tamkin. Pasrahkan diri kepada Allah. Lho niku. Masya Allah. Itu dalam masalah sholat. Di sholat niku ora cukup banyak moco gitu saja, tapi cara fikih pun cukup, betul. Malah mulane itu fikih ini kok sing digoleki sing suarane penak. Mulane akhirnya lah biasa imam Jumat yang sholat ini kok pan rakaat kedua gak pernah maca surat. Gak pernah maca Fatihah. Mari ngadeg langsung maca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini berkali-kali. Mergo dia konsentrasinya bacanya yang penak, yang didengarkan senang. Nanti akhirnya gak terpikirkan baca Fatihah. Ini sing penak itu biasanya. Sing dipilih wong fikih. Ya jadi jobone ben apik ngoten. Semuanya ana lagune ngono kae. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah. Mulane salat sing kaya ngaten niku pernah Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu orang yang sholatnya setiap harinya niku namun 1000 rakaat. Dia itu mendengarkan seorang wali, kondang seorang wali, kayak saat ini kondang dukun ngono kae diparani ya. Dipae sulapan. Kondang wali. Akhirnya ingin sowan jauh-jauh. Menempuh perjalanan kaki sepanjang hari sampai dari sana maghrib sudah sampai pada gubuk kecil dan
langgar doyong milik seorang wali niku. Orang kondang dari mana-mana kalau dia itu waliullah. Lalu Ibrahim bin Adham ikut berjamaah dengan wali tadi, dengan sholat yang tadi. Dan ternyata bacaannya Fatihah ini kurang pati benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, Ibrahim bin Adham mosok wali koyo ngene macane. Akhirnya setelahnya sholat la kalam wala salam, ora usah jawab, ora usah salam, pulang. Wali kok koyo ngene. Kurang meyakinkan belas. Setelahnya pulang, di jalan dicegat harimau, kumpulan harimau yang besar banyak. Wong, wong, wong. Takutan, lari ke birit-birit, kembali ke rumahnya wali tadi. Nah, minta tolong. Nah, wali tadi jauh kepada Ibrahim bin Adham. Lah sampean salat sing dipikir jabone tok, ya wedi karo macan. Wedi karo harimau. Lah aku ora mikir masalah jaba harimau takut pada. Harimau datang ngejar dari Ibrahim bin Adham dibilangi, "Hei, macan, ngaliyo, iki tumpahmu Joko Kang." Ngono harimau iki glundung-glundung kali kuwape. Heran Ibrahim bin Adham, wah iki sapa iki? Didawi lha sampean salat sing dipikir jabone tok ya wedi karo macan. Nah, kula mboten mikir ngoten niku sing kaya piye atine kadir apa ora mulane macan wedi. Kena cemas ngoten meneh. Lho niki sing urusan akhirat. Wis urusan fikih mboten niki banget. Wis pokoke sing penting plek suarane penak omane kok astagfirullahaladzim. Bukan niku. Ketika dalam urusan fikih, urusan akhirat, niku dalam bidang halal haram. Lah bidang halal haram wilayahnya fikih ngriki didhawuhaken wa amal halal wal haram fal wara anil haram minadin walakinil wara lahu arba'u maratib. Memang meninggalkan barang yang haram itu adalah bagian dari agama. Tapi warok niku ninggalno barang apa? Nanti warok niku ada 4 derajat. Sing wilayah fikih niki. Yang pertama al-wara' alladzi yustaratu fi hadari syahada wa alladzi yakhruju bi tarkihi al-insan an ahyati syahada wal qadab wal wilayah. Wa wa al-iftiraz al-haram al-zahir. Warok yang pertama sing urusane fikih niku warok yang bisa menjaga seseorang atau warok yang menjadi persyaratan adilnya seseorang di dalam bersaksi. Yaitu warok di mana manusia itu keluar dari dengan meninggalkannya tersebut tidak dihukumi, adil di dalam penyaksian, adil di dalam penghukuman, adil di dalam kekuasaan. Apa warok yang di situ ketika dia ditinggalkan tidak dihukumi adil, geniku ninggalno perkara haram sing nyata. Wis pokoke sing penting nyatane ora tau nyolong, ora tau korupsi, ora tau ngentek. Nah ini wis diarani warok. Iki sing bagian fikih. Sing penting sangka halal, wis ninggalno sangka haram-haram sing ketok melok. Padahal haram itu yang banyak bukan haram sing ketok melok. Gini ku sampai dikai wong lek ngekeki ku krono isin krono sungkan jane ora oleh cara dikai tapi piye ngatung-ngatung ora dikai ora penak niku ora halal.
Tapi di dalam urusan fikih wis diarani halal. Sampai dijak makan, ayo mangan. Niku cara fikih wis halal melok mangan. Tapi lek panjenengan sampai semerep lek niku gora abang-abange lambe haram. Ya kan bisa didelok. Wah kok sijak kok. Lah masuk dijak ora piye abang-abange lambe yo. Niku terus semenika. Yang kedua, para usholihin. Waroknya orang soleh itu apa? Tawaki minasyibat allati yataqabbalu bil ihtimalan. Yaitu warok menjaga dari syubhat. Yang di sana itu masih ada perbandingan hal-hal yang memper. Kapati jelas halal haram ini ditinggal no. Ojo al halal ben mal haram ben memaperino masubhat ojo. Tapi saya nggak jelas ini halal, nggak jelas haram, jangan. Ketika diundang wong ini ku duwite halal ya haram segala paham, sing apik ora usah. Cak mayar itu lama raya itu golek sing halal murni. Panjenengan di dalam pesta demokrasi ini sebentar lagi 2024 didumi duwe wis katoke dikai lho yo halal. Tapi lek para salihin panjenengan semerep bahwa di dalam memberikan itu jelas kongkon milih. Dan panjenengan kudu tekok nang awake, kira-kira aku umpama gak milih dikai ora. Umpama saya bukan ahli pemilih dikai apa ora, kudu tekok ngoten. Niku lek sing urusan akhirate. Lah ujar kok kiye ora usah pokoke lahire gak ro lek niku haram ya wis. Jelas dikai ngoten tok ke. Tapi dalam masalah kedua warok sholihin tidak bisa semacam itu, karena ada korena jelas yaitu ngegai karena ada maunya, bukan karena kalau mau nggak apa-apa, mau untuk kerja dan seterusnya, enggak, ini maunya untuk memberi keputusan, memberi hukum, gak oleh, mungkin gak oleh. Tapi lepas jenengan fokus rekoyoso kena lah nih. Bulan itu gak ada konco. Jadi dukun gede. Nah, karena jadi dukun kalau kandhani. Kan ngerti ya? Dawe makhluk pian iku lek duit hasil dukun iki digawe mondokno bocah ora masalah. Ora iso ngalim. Ora iso manfaat ilmune lek digawe mondokno bocah gak barokah. Anu kan sing tak pangan iku dudu duit dukun. Tapi aku ben bulan ben dina iku utang nang toko mulai saulan aku wis duwe duit ngono kae tak sahur tak kandhani wong iki. Mbah iki duit kok dukun nang wis sampean gelem apa ora? Iki bocah apa-apa, wis ora apa-apa to aku ora mangan hasil dukun aku hasil utangan kali. Ya lah ya pinter temen. Lho iki lho wong fikih ngoten niku. Wara sholihin geniku Joko sangka barang sing gak jelas halal haram gak gelem bisa. Iki dawuh Kanjeng Nabi, al ismu khazazul qulub. Tak mayaribuk ila malayaribuk tinggalan perkara sing meragukan golek perkara sing jel. Kanjeng Nabi dawuh dosa itu di mana hatimu gak tenang. Hatimu nggak tenang, hatimu masih gunjal, itu dosa.
Wong niku kalau gak pernah goro-goro sepisan niku ora mau enak iki. Iku berarti dosa. Wedi konangan. Nih. Mesti gak penak. Sampan mlaku bareng karo bojone wong. Wah mesti gak penak iku dosa niku jarene. Dosa niku berarti ini. Lek karo bojone dhewe kan ya enak. Masih wetenge gedhe ngene ulang-ulang ta. Walu, ndang yo ngene ya. Jajal ora duwe bojo wetenge gedhe. Malah kurang-kurang wae muring-muring. Krana apa? Khasasul qulub hatine goncang. Mergo dosa lho, Mbak. Lah sampean goceng bojone dhewe tenan iki tenang goceng bojone wong to gocengan wedi. Lho iki dosa. Apa sing atine panjenengan gak tenang niku dosa. Mulane barang yang mamang niku gak tenang. Nah, wong dikai DPR dan barang ora tenang. Dikai pejabat ora tenang. Lho kenapa gak tenang? Wah jangan-jangan itu nanti diedit karo KPK. Keneng. Niku subhat. Ora haram subhat. Wis. Nggih niku sing nomor loro, sing nomor 3. Tarkul halal al-mahdhu alladhi yukhafu minhu ad-da'ul al-haram. Ninggalo barang halal sing murni tapi karena khawatir terjerumus pada hal yang haram. Itu yang nomor 3. Mulane Kanjeng Nabi jawaken la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yada'a ma la yasabi ba'sun hadaran lima bi'sun. Yang dinamakan seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan gelar sebagai muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir terjerumus hal yang membahayakan. Termasuk panjenengan cukup halal, mangan halal tapi melebihi dari target. Niku khawatir akan terjadi keharaman. Nah, niki warok yang nomor 3. Jadi panjenengan cukup barang halal tapi darurat tidak melebihi dari target sing lebih ya wis gak usah dicukup. Karena nanti akan terjerumus pada keharaman. Sebab ketika orang itu melebihi target mangan wareg, niku malah kepingin ngomong, kepingin rasani, kepingin ngrungokno musik dan lain sebagainya. Niku nangune Pak kapan weteng niku wareg, mongko anggota kabeh luwe nuntut kabeh. Tapi lek wetenge luwe semuanya wareg. Mulane saka niku Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa aksarul farj, fama lam yastati fa alaihi bisyam fa inna la wijaan. Hei kanca-kanca, masyarakat syabab cah nom-nom. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kuwi wis duwe modal radio. Rono rabi niku butuh modal, tanpa modal madin. Butuh biaya tanpa biayaan. Butuh fulus tanpa fulus mampus. Lek ora mampu poso. Karena poso niku iso memecahkan syahwat. Jadikan solusi akhirnya enggak jadi menggebu-gebu mergo keluwen. Tuh, ngoten. Lah mulane kongkon sing setitik makan. Niki waroke. Sidya niku jenenge warok sing nomor 3. Napa warok sing nomor 3 nggih niku waroke muttaqin. Lah sing nomor 4 niku waroke sidikin. Jadi ku kapan-kapan meninggalkan mikir-mikir angen-angen duwe kepinginan sakjane Gusti Allah. Nah, saya anak kepinginan sugih iku gak warok. Kepingin penak, kepingin deleng wong, kepingin pangkat, kepingin pokok sing urusan sakjane pangeran.
Kalau duwe kaya ngoten niku berarti gak warok. Niki bagi warok isi dikin tapi sing kelas kakap. Dhuwur. Nek panjenengan warok umur pertama wau pun cukup. Ninggalno haram sing dohir niku cukup. La fa'ali darajat kulluha kharijatun an nadharil faqih ila darajatil awal warok sing kabeh papat niku sudah keluar dari intervensinya faqih. Kecuali yang pertama tok, sing intervensinya faqih gini ku warok yang meninggalkan haram sing lahir, ninggalno subhat, ninggalno melebihi kapasitas, apalagi berpaling selainnya Allah, faqih enggak mau tahu. Gak gelinding ke sana, gak operasional ke sana. Jadi itu urusannya fikih tapi urusannya ilmu tasawuf, urusannya hati. Gini apa? Warok syuhud, warok kodok, seperti dia itu bisa menjadi saksi, bisa menjadi qadhi dan tidak termasuk dihukumi adalah dan melakukan semacam itu sudah tidak dosa di dalam akhirat. Mulane Kanjeng Nabi dawuh dateng wa bisa istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka kamu jangan hanya berdasarkan fatwanya para fuqaha. Tekono hatimu. Ya hatimu gak mantep tinggalkan. Ya hatimu gak mantep tinggalkan walaupun semuanya orang berfatwa halal, walaupun kiai kono berfatwa halal, syarat fatwa halal, kalau hatimu masih guncal, hatimu tidak tenang, jangan kau laksanakan. Mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'anna qalbuk wal ismu mahaka bisadruk. Kalau hatimu sudah tenang laksanakan, kalau hatimu masih guncal, masih mamang jauhi, sekalipun manusia banyak berfatwa. Panjenengan yakin bahwa pemberian dari calon dalam 2024 itu sokongan. Kesono niki mboten sokongan, iki sedekah, iki halal. Wis salah masih 1 juta wong muni ngono nek panjenengan sih mamang iki jelas gak oleh, jelas gak digagang kaya aku lek ora kono aku milih. Iku laksanakan ngoten. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Niki warok yang nomor 3, 2, 3, 4. Yang pertama mang wis ora apa-apa melok fatwa kiai ngene wis ya. Nah kiai syatane sesuai dengan kepentingan ya. Wal faqih la yatakallamu fi ghazazatil qulub wa kaifiyatil amal fi biha. Bal fi ma yaktifu fil adalah faqat, sedangkan fikih wilayahnya dalam hal ini tidak berbicara soal hatinya tenang atau tidak tenang. Yang penting kalau kamu tidak membatalkan keadilanmu, tidak membatalkan hakmu di dalam menjadi penguasa, ini udah urusan fikih. Fikih hanya sebatas itu doang. Itu doang itu tok. Fa'idan jami'un nadharil faqih murtabitun bidun yallati biasarahu tariqil akhirah. Dengan demikian berfikirnya orang-orang alim fikih, pola berfikirnya seorang fakih hubungan dengan dunia yang bisa mengakibatkan baiknya akhirat. Fa in takallama fi shay'in min sifatil qalbi wa ahkamil akhirah fa dzalika yadkhulu fi kalamihi ala sabili tatawfud. Kalau seorang fakih kok berbicara soal sifatnya hati, berbicara soal hukum-hukumnya akhirat, kudu ikhlas, ini gak ikhlas, ini berarti keluar dari kode etik. Berarti sudah keluar dari kode etik itu berarti tatawful. Tatawful itu tamu dah diundang, bukan wilayahnya dong. Mulane ada kode etiknya, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini.
bagian urusan korupsi ku perdata, bagian nunjuk uang itu pidana, itu lah. Ada saya kait mulai itu perdana. Nah, ini wonten kode etik kode etik. Lah karenanya fikih niku urusane pemerintah. Nanti pemerintah niku sing diatur urusan jaba tok, ora usah urusan jero. Ana wong nikah mbon niku guyonan utawa ora. Pokoke sing penting wis bunine kaya ngono diangkati ngono padahal atine guyonan pangkat hati. Krana apa? Pokok lahire wis muni ngono ya wis. Jual beli guyonan. Tapi dalam formalnya sudah seperti itu ya jadi. Dalam fikih panjenengan nggih warung jaluk mangan, makan Bu. Mak menapa Pak? Soto napa gule napa rawon pun napa mawon sakersa jenengan purun saya mau. Rawon nggih. Mimiknya napa Pak? Monggo, kopi kenging, susu kenging. Wis kae susu nggih. Mari mangan matur nuwun Bu. Iki cara fikih pun lulus. Kenapa? Karena kita nggak memberi minta. Wong nyuwun nasi, nyuwun dahar. Terus kadang ya ditani karo kono. Tapi panjenengan dalam hatinya mesti gak tenang seperti ini. Dalam hatinya niki panjenengan nggih. Nah, di akhir diketakir malaikat misalnya. Lho niki lho fikih niku urusane lahir tok. Dalam fikih wong sliwer orang katene ngirimno semen ngirimno apa lah ate dodol kono di sliwer iki kliru dalane malah dikirimno nang nggon aku wis ketoke pokoke dikirimno nang nggon aku kan lu sana sini Pak nggih ten mriki mari ngoten setelahnya diterima plek dikirim dimasak atau dienggo bangunan terusnya pokoke baru sadar lek iku kliru. Ira ora iso fikih wong kowe dikandani duduk iki pangan motor dik kene kok lho kliru Pak ya wis ora usah kok jalung wis ngarepno dik kene kok fikih akhirat panjenengan semer bahwa itu memang keliru haram. Dalam urusan ikrar orang mengakui punya hutang mengakui kesalahan harus ditindak wajib bayar. Kalau sampan mengakui punya hutang kepada saya 50 juta, wajib dibayar. Kalau dibayar penjara. Karena sudah mengakui. Tapi kalau saya tahu bahwa itu adalah gak pernah dia punya hutang pada saya, haram. Yang di urusan akhirat. Urusan akhirat itu niku. Ngoten. Makanya ketika ada seorang perempuan dengan laki-laki sudah nolak 3 kali tapi belum lapor pada pengadilan sehingga masih resmi jadi suami istri. Nah nggih. Ora suami istri wong wis tolak kok. Lah berdalih karena belum pegatan sebab ada surat nikah. Dibenarkan cara fikih karena panjenengan ana bukti ini tapi akhirat tetap kamu zina sudah jelas mari nolak kaya ngene. Makanya urusan batin ini urusan pribadi tapi urusan lahir ini urusan formal. Saya paham. Kama qad yadkhulu fi kalami syai'un min at-tib wal hisab wa nujum wa ilmil kalam. Seperti halnya seorang faqih berbicara soal ilmu kedokteran bahwa ramuan ini bisa menyembuhkan ini itu sesuai dengan kode etik bukan bidangmu.
Belum bukan kedokteran kok ngarani iki kena penyakit, kayak ngobati ini. Wah, gak bicara, gak boleh. Seperti hisab wanujum berbicara soal matematika, ilmu perbintangan, berbicara soal ilmu kalam, ilmu mantek, bukan bidangnya. Sudah ada bidang-bidangnya, ada fannya. Jadi ini fakultasi, terus prodine itu gak cocok misalnya. Paham betul? Iki wonten anu niki ambak piyambak. Wa kama tadkhulul khidmatu fi nujum wasyiri. Demikian pula orang-orang ahli hikmah masuk di dalam kama tadkhulul hikmah di dalam masalah wa kama tadkhulul hikmah fi nahwi wasyiri. Ora fi nujum fi nahwi wasyiri. Lawang ahli hikmah kok berbicara soal syair, berbicara soal nahwu yo gak pas. Dukun kok dikongkon maca kitab yo gak pas. Malah lek fase niku ora payu, ora masah. Biasa kan alhamdulillah ngono kae sing masah iku. Yo kayu menuli sing barang kok sing pelek bisa nuwapi malah gak masah. Nanti duduk bidangi. Makanya ijazah saya diwaca barang niku wis gak bener barang ya wis muni ku sing mandi lek sing kok benerno. Cocok kena muni ngene, malah gak mandi. Lho ngoten. Wa kana Sufyan al-Tsauri wa huwa imamun fi ilmi dzahir yaqul in talaba hadza inna talaba hadza laisa min zatil akhirah. Waduh, mulanya sampai Sufyan Tsauri sebagai orang yang ahli di dalam ilmu lahir, ahli fatwa, ahli hadis, niku ndawuhaken wong belajar ilmu hadis golek sanad, golek iku duduk sangune akhirat. Ayo. Panjenengan belajar ilmu hadis, ngerti sanate ngene iki hadis sahih, hadis dhaif. Niki hadis menunjukkan ini bukan ilmu akhirat, bukan sangune akhirat. Balik ku sangune dunya. Nah, sangune akhirat niki lek panjenengan kepengin roh mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak berdasarkan hadis, itu baru yang baik. Kalau cuma ingin tahu dasar di Quran hadis, tahu tentang ilmu hadis, sedikit hadis sahih, hadis dhaif, itu bukan urusan ilmu akhirat, bukan. Gak kena digawe sangu akhirat, kecuali kalau memang tujuannya kamu untuk mengetahui hadis yang benar dari Rasulullah, sehingga mana yang kuat, mana yang lemah, dan kita amalkan, bukan hanya untuk menceramai seseorang. Paham betul? Kaifa? Wa qad ittafaqu ala anna syarafa fil ilmi al amal bihi. Bagaimana dikatakan itu sangune akhirat? Sangune akhirat niku perlu kita ketahui kemuliaannya ilmu itu diamalkan. Dan untuk mengetahui hadis sahih, hadis dhaif gak iso diamalno. Apalagi panjenengan mengetahui hukum fikih pepola, li'an, dalil, itu bukan ilmu akhirat, bukan ilmu akhirat. Kenapa? Lah sampean kok kaya ngoten apa kena diamalno? Jajal kertu ilmu li'an nanti nanti bujul itu malah diamalno. Ora dosa. Panjenengan ngerti ilmu tolak terus diamalno. Malah kelangan bojo. Gak kena diamalno nih. Ya paling hanya untuk mengetahui, untuk pengetahuan saja. Ikan diamalno mboten kene. Ilmu dalih ngeten iki ya walladzina yarmunal musanati tsumma lam yaqtu bi arba'ati syuhada wajidum samanina jaldah. Wong sing mendalih itu menuduh
Orang yang muhsan melakukan zina maka dan tidak bisa membuktikan saksi 4, semalam yaitu biar bagi syuhada, fajridum samari najal harus diciri 80 kali. Sama ngerti ilmu kaya ngono mbok kena kesang akhirat. Ora kena, mergo ora diamalno. Padahal ilmu niku iso mulya mergo diamal. Lha sampean amal no akhirnya mari panjenengan terus galih uang malah jadi dosa. Gak kena diamalno. Mulane kadang-kadang kita ngekei pelajaran nanti bocah-bocah sekolah. Ini ku termasuk kayak pelajaran IPA, IPS, ngerti tentang ilmu astronomi, apa yang ada di dalam bumi, terus jadi Mars, terus ini planet-planet, apa yang bisa ngamal no? Oh gaya apa? Kan ini geroro tok di jero bumi nang ngene maknane dhewe kaya apa iso ngamal no? Lah, gak iku dudu ilmu akhirat. Karena ora diamalno. Dunia mawon. Tak Imam Ghazali dawuh anna ma la tarji'u li nafsihi fil akhirati laisa lahu syai'un. Ballahu balli wahibihi insya'a baqahu insya'a lakahu. Harta semuanya yang tidak bisa manfaat kembali kepada kita di akhirat bukan milik kita. Sampean duwe omah, duwe tanah, duwe mobil, duwe sawah. Kalau itu tidak bisa mengantarkan kembali, tidak bisa kembali panjenengan di akhirat, berarti kembali di akhirat jadi sedekah digunakan kebaikan. Itu bukan milik panjenengan kalau bisa kembali di akhirat. Balik itu miliknya Allah, bisa diambil kapan saja, bisa ditetapkan, bisa dijangan dititipkan nang panjenengan terus ya bisa diambil. Yang milik panjenengan adalah hal yang bisa kembali dari panjenengan di akhirat. Berarti sertifikat no. Duit tanah, duit pondok, gak di sertifikat no nang akhirat. Hak pakai. Hak pakai itu kalau sudah pindah tempat gak boleh ikut nempati. Pondok di panjenengan sak pirang-pirang gak ada sertifikat atau panjenengan pindah tempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya ditinggalkan dan tidak akan pernah bisa memanfaatkan, malah justru dimintai bertanggung. Tapi lek jenengan sertifikat akan nang kono iki katut masih iso goleki kemanfaatan setiap hari. Karena apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin aw jariyatin aw ilmin yuntafa'u sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin. Lah ini sing jenenge disertifikataken niku. Kan bandon itu menjadi milik sampean terus jenengan sertifikataken berarti sudah termasuk milik jenengan dimanfaatno kemanapun panjenengan pindah tetap tidak bisa diambil orang. Nah ini panjenengan gak ada sertifikat toh mati dipek mantune. Niku kata kudu guyu enek tiyang duwe anak wadon siji tok wong sugih. Duwe anak wadon siji wong sugih. Wis kan wis mek wong rondo jan. Karepe niku bondone ben dipek anake kabeh ora dipek ponak-ponakane. Akhire disuwalikno kabeh nang anake. Anake mek siji. Terus anake dirabi wong. Jenenge wong ya dirabi wong. Gak duwe anak. Kena corona mati. Bondone parenang iki. Enak sing mana? Ya tiba sing mana? Gak bisa kembali nampun-nampunane wong gemus-munine anake. Dia sendiri gak bisa ya mendapatkan bagian
Dari bagiannya ibu seperempat tok. Nah, lho, karepe ngono ben kena anake kabeh ora ketemu dulure ora kena apa namanya tidak dimiliki oleh ponan-ponan, malah justru kena wong liya yo. Lho, niki lho masalah bagian niku nasi betul niku. Nah ini cara kula niku kepengin duwe omah ngopi. Iki ora usah angel-angel nyung, gak usah angel-angel bangun. Kalau om mertua sing dia punya api. Gue lagi jadi mah dia api tuh. Jadi Sufyan Tsauri dawakan ngoten niku. Golek ilmu hadis itu bukan termasuk urusan sang akhirat sebab tidak bisa diamalkan. Kemuliaannya ilmu pun diamal. Fa kaifa yadullu annahu ilmu tuhar, ilmu zihar, wal-li'an, was-salam, wal-ijarah, was-sarfi. Bagaimana kalau di situ mencari sanadnya hadis saja bukan termasuk sanadnya akhirat? Bagaimana kalau cuma belajar ilmu zihar? Ilmu zihar diperdalam. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Wah, macam-macam lek zihar niku gak boleh. Lek turun bayar kafarah it'am wasyarati ma'il amsitina miskina. Jadi kok kon gak imangan wong swidak lek ora iso kon poso swidak, tapi 2 bulan berturut-turut. Dan iku piye kena diamalno. Mosok panjenengan ten zihar. Bojoku, mulai saiki awakmu iku haram kaya dene haram ibuku. Ya mana emak to ya. Ya malah ya malah buya to ya. Yang ngono kok dipelajari jero-jero. Lagi dah. Nah, niku ketoke fikih tapi gak diamalno. Makane golek fikih sing diamalno di salat niku man. Wa man ta'allama dzil umur liyataqarraba ila Allah taala fa huwa majnun. Ana wong belajar ilmu zihar, ana belajar ilmu li'an, ana belajar ilmu salam, ilmu penyewaan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa huwa majnun. Apa majnun? Gendeng. Kenapa? Wa innamal amal bil qalbi wal jawarih. Amal niku hanya dengan hati dan jawarih di dalam taat. Wasyarat wa ilmu tilkal amal, sing mulyane ilmu niku yo sing ngamalno dengan hati dan ngamalno dengan anggota. Pun saking niki wah jam 9:30 liwatan. Wis nek sing ditekono monggo tak. Napa niku jenenge tak anteni lek pancen enek lek gak enek ya wis. Lho, nggih pancen